Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di bincang-bincang seputar Rembang Sehat. Sobat Sehat, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, perkenalkan saya Vici yang akan memandu bincang-bincang kali ini. Sobat Sehat, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit demam berdarah dengue yang kabarnya di Kabupaten Rembang ini kasusnya meningkat. Nanti langsung kita konfirmasi ke narasumbernya aja ya. Nah, tentunya kita sudah mengundang narasumber yang sangat mengetahui tentang penyakit DBD di Kabupaten Rembang. Kita sapa dulu ya narasumbernya, ada Dr. Johannes Budiadi atau yang biasa kita kenal dengan nama Dr. John Budi. Selamat pagi dok, apa kabar? Selamat pagi, baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Dokter, ini kan pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit DBD di Kabupaten Rembang. Ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih dok perkembangan penyakit DBD di Kabupaten Rembang ini dari tahun 2023 sampai awal tahun 2024? Baik, selamat pagi pemirsa dan yang ikut mendengarkan acara ini, bahwa memang baru-baru ini kasus demam berdarah di Kabupaten Rembang ini meningkat tajam, terutama sejak Januari tahun 2024. Kasusnya sampai minggu ketiga ini sudah 65 kasus dan 1 kematian. Sedangkan tahun 2023 ini tahun yang lalu itu kasus totalnya demam berdarah 168. Jadi baru 1 bulan ini sudah sepertiganya kasusnya. Jadi ini bulan Januari meningkat luar biasa, ya. Jadi baru 1 bulan hampir sepertiga kasus tahun 2023. Berarti peningkatannya drastis sekali. Ya, banyak sekali ini karena ini memang musim hujannya ini yang agak lain. Biasanya kalau hujan terus berhenti, hujan berhenti, ini kasusnya memang meningkat lebih banyak. Oh, untuk kasus-kasus yang ditemui itu kebanyakan itu menjangkitnya pada usia anak, lansia, atau malah usia dewasa, dok? Sebenarnya kasus demam berdarah itu paling sering terjadi umur 5-14 tahun. Pada lansia itu sangat jarang terjadi, ya. Paling banyak anak-anak. Berarti anak-anak ya, dok ya. Nah dok, untuk tanda-tanda yang spesifik dari penyakit DBD itu seperti apa sih dok? Sebenarnya penyakit demam berdarah itu kan gejalanya hampir mirip dengan penyakit tipes atau penyakit influenza biasa, ya. Jadi mungkin pertama-tama panas tinggi mendadak lebih dari 38,5 derajat Celcius, kemudian mungkin nyeri otot, mual, muntah, yaitu gejala umumnya seperti itu penyakit demam berdarah. Jadi kadang-kadang sering keliru dengan penyakit influenza atau dengan tipes. Biasanya seperti itu 1-3 hari, ya, itu kasus demam berdarah itu masuk dalam istilahnya fase panas, fase febris, ya. Kemudian setelah hari ketiga atau keempat dia masuk dalam fase kritis. Jadi demam berdarah itu gejalanya panas tinggi sampai hari ketiga, hari keempat sampai ke-6 itu fase kritis. Nanti setelah fase kritis, fase penyembuhan hari ke-6 ke-7. Jadi makanya tipe demam berdarah ini biasanya tipe penyakitnya seperti pelana kuda, ya. Jadi antisipasi kita sebenarnya kalau ketemu anak panas begitu harusnya diberikan paling tidak turun panas atau harus banyak minum dulu, gitu. Berarti cairan yang masuk harus banyak ya dok? Ya harus. Kasus demam berdarah ini agak aneh memang, karena obatnya kan sampai sini sekarang belum ada, ya. Harus pengendalian di cairan, gitu. Jadi kalau ketemu anak panas, langkah kita pertama adalah memberikan minum, ya, sering memberikan minum, jangan sampai kekurangan cairan. Berarti masyarakat itu juga harus wajib tahu ya dok tentang siklus pelana kuda itu ya, soalnya kan berarti di hari pertama, hari kedua, nanti hari keempat sepertinya sudah sembuh ngoten ya dok? Ya, memang dikira jadi panas tinggi 1-3 hari itu panas tinggi. Terus hari keempat itu sebenarnya tanpa pengobatan dia turun sendiri.
dikira waktu hari keempat itu turun itu dikira sembuh, penyembuhan. Padahal itu sebenarnya masuk dalam fase shock. Malah kritisnya Masih di shock situ ya, masih masa-masa kritisnya di hari keempat sampai hari keenam. Jadi makanya kalau orang demam berdarah itu hati-hati. Jadi dikira hari pertama panas berobat, hari kedua 3, terus hari keempat turun. Nah itu harus diwaspadai bahwa fase-fase itu anak itu harus tetap minum, harus tetap diberikan, jangan berarti anak itu suhu tubuhnya turun tapi anaknya lemah. Itu hati-hati fase kritis karena disitulah trombositnya sudah mulai drop. Jadi timbul pendarahan mulai di situ. Kebocoran plasmanya di situ. Hari keempat sampai keenam. termasuk yang ada bintik-bintik Ya, merahnya itu hari keempat ke enam. hari keempat ke enam. Nanti kalau sudah itu hari ke-6 penyembuhan itu hari ke-6 7 itu namanya fase penyembuhan. Itu akan sembuh. Trombositnya akan naik sendiri gitu. Jadi fase kritisnya yang harus diwaspadai. Gitu. Lalu dok, kalau misalnya obatnya sendiri yang khusus untuk DBD kan belum ada ya dok. Nah itu biasanya untuk perawatan seseorang yang terkena penyakit DBD itu seperti apa dok? Sebenarnya kalau penyakit DBD kan penyebabnya virus ya. Jadi sampai sekarang kan memang belum ada obatnya meskipun sudah mulai ada vaksin untuk DBD. Yang terbaru ini ada vaksin, tapi karena mungkin belum secara Depkes belum meresmikan, jadi masih tahap istilahnya pengenalan lah. Obat untuk DBD itu sebenarnya kalau sifatnya simptomatis, mengobati gejalanya. Kalau panas ya diberikan paracetamol atau untuk turun panas. Tapi yang penting adalah kuncinya di cairan, karena untuk mencegah kebocoran plasma itu, kebocoran shocknya itu. Kebanyakan paling sering shock hipovolemik sama shock pendarahan. Gitu. Untuk yang anak-anak itu kan padahal kadang malah nggak mau makan, nggak mau minum ya dok? Ya itu, makanya kalau sudah tahap begitu, misalnya anak-anak ada mau makan, ada mau minum, mual, muntah, ya segera memang harus ke rumah sakit. Gitu. Berarti ini sudah ada terobosan baru ya dok, karena sudah dikembangkan vaksinnya. Tapi Ya, belum sudah mulai, diperkenalkan. tapi belum secara resmi belum dipakai. Nah dok, infonya kan di Kabupaten Rembang ini kan setiap tahunnya itu pasti ada kasus DBD. Itu kenapa dok? Sebenarnya ya di daerah tropis bukan di Rembang saja, mungkin di Indonesia hampir semua ya ada kasus DBD karena memang pola penyakitnya memang kan dari siklus nyamuknya ya, virusnya ada di dalam mulai dari jentik-jentik tumbuh jadi nyamuk. Nah itu kan sudah mulai jadi pembawa virusnya. Nah, masyarakat ini kan taunya kan setelah sakit ya. Sebenarnya kan DBD pencegahannya kan sangat mudah. Ada pencegahan. Pencegahannya sangat mudah sebenarnya. Kalau misalnya dia tahu misalnya bagaimana pola penyebabnya dari nyamuk ya pasti dia akan mengantisipasi bahwa jentik-jentik di bak-bak penampungannya itu harus dibersihkan. Sebenarnya pencegahannya itu sangat mudah. Asal bak-bak penampungan air dibersihkan dari jentik, kemudian misalnya ada pot-pot bunga yang ada genangan-genangan air sering dicek. Nah, itu kalau ada jentik-jentiknya segera dibersihkan, diberikan dibuang airnya. Kalau di bak mandi diberikan abate atau yang di daerah kurang air mungkin diberikan ikan. Itu sebenarnya gampang pencegahannya. Cuman bahkan dari Dinas Kesehatan Rembang itu atau sudah menelurkan namanya gerakan satu rumah satu jumantik. Oh, berarti jumantiknya dari Iya, satu rumah itu ada. sendiri. Satu rumah satu jumantik itu harusnya kalau itu berjalan, saya yakin tidak ada kasus DB. Saya yakin. Berarti itu belum 100% berjalan. Iya, kenapa kasus DB tidak berjalan masih ada ya karena pemantauan jentik di rumah tangga itu belum berjalan. Seperti itu. Nah, lalu dok, bagaimana dengan program pengendalian nyamuk Aedes aegypti yang menggunakan Wolbachia? Nah, itu memang kan isu terbaru ada istilahnya Wolbachia sebenarnya kan nama bakteri ya. Bakteri Wolbachia. Dia sebenarnya ada di serangga-serangga lah. Cuman
memang sudah diuji cobakan bahwa bakteri Wolbachia ini bisa menghambat atau melemahkan virus DBD. Di nyamuk Aedes. Ya, jadi Wolbachia ini bukan orang yang dibilang rekayasa genetik, bukan. Memang ini namanya bakteri ada di dalam tubuh serangga. Nah, ini dicobakan, misalnya telur nyamuk Aedes aegypti itu diberikan bakteri Wolbachia. Nanti telur itu akan menetas. Ya, kan bisa jadi nyamuk jantan, nyamuk betina, ya kan? Kalau dia nyamuk jantan yang telurnya tadi menetas jadi nyamuk jantan yang mengandung bakteri Wolbachia, dia katakanlah kawin dengan nyamuk betina yang menularkan DBD tadi, itu nyamuk betina mandul. Nah, kalau telur yang sudah diberikan bakteri Wolbachia kemudian menetas jadi nyamuk betina, ya, atau mungkin nyamuk jantan, dan dia istilahnya nyamuk jantan yang mengandung bakteri Wolbachia, nyamuk betina mengandung Wolbachia, dia kawin, ya, itu telurnya juga akan mengandung Wolbachia. Jadi sebenarnya kalau nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia itu melemahkan virus DBD. Jadi kalau kena orang, ya masalah sebenarnya. Sebenarnya kalau dengan cara Wolbachia ini sebenarnya terobosan cara baru. Sehingga dengan Wolbachia ini kemungkinan bisa lebih ditekan kasus DBD. Tetapi PSN-nya tetap jalan, kan kita nggak ngerti semua nyamuk ada Wolbachia apa enggak, tetap jalan PSN-nya. Itu. Berarti kita bisa terbebas dari penyakit DBD. Bisa harusnya dengan bisa. PSN yang Iya. 100% ya. Iya, bisa. Berarti isu-isu yang beredar di masyarakat kalau misalnya kan katanya kalau digigit nyamuk Aedes aegypti yang mengandung bakteri Wolbachia itu akan berbahaya bagi manusia, itu sama sekali tidak benar. Karena Wolbachia itu memang sudah ada di hampir 60-70% serangga itu ada bakteri Wolbachia, bahkan lalat-lalat buah pun ada bakteri Wolbachia. Berarti itu tidak berbahaya dok di tubuh manusia. Bahaya. Nah, ini yang terakhir nih dok, bagaimana sih tipsnya agar sobat sehat dan juga masyarakat Rembang itu bisa terbebas dari penyakit DBD? Ya, pertama kita harus tahu dulu siklus penyakit demam berdarah itu ya, penyebabnya nyamuk dari jentik ya. Jentik berarti kan ada di bak penampungan. Nyamuk DBD memang nyamuknya ini kan bak penampungan yang nggak langsung bersentuhan dengan tanah. Jadi misalnya ban-ban bekas otomatis kan itu nggak bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian bak mandi yang semen keramik kan nggak bersentuhan. Nah, itu dipantau jentik-jentiknya. Kalau rumahnya bebas dari jentik-jentik, saya yakin tidak ada kasus demam berdarah. Itu pertama, harus ada. Makanya ada program satu rumah satu jumantik ya, gerakan satu rumah satu jumantik, namanya GIRIDS ya. Itu. Kemudian kalau nyamuk Aedes aegypti itu menggigit manusia, itu tergantung daya tahan juga. Ya. Kalau sehat gitu juga akan tertular ya. Jadi makanya daya tahan juga harus diperhatikan, daya tahan tubuh manusia itu harus diperhatikan, gitu ya. Kemudian program 3M plus ini juga harus menutup, mengubur, kemudian menguras, menutup, mengubur, dan kalau bisa menghindari gigitan nyamuk itu juga harus. Saya rasa itu kan gampang banget, mengubur, menguras, menutup, mengubur, dan menghindari gigitan nyamuk kan gampang ya. Nah, dulu ada kelambu, sekarang kan tidak ada. Menghindari gigitan nyamuknya itu seperti apa? Ya, misalnya pakai repelen, atau pakai obat anti nyamuk, kemudian oles yang obat oles anti nyamuk itu. Kemudian yang dulu kalau zaman kecil sudah ada kelambu, mungkin sekarang kan udah jarang ya. Tapi masih ada. Masih ada ya. Iya. Itu sudah bagus pencegahannya ya. Katanya gitu. Nyamuk Aedes aegypti itu menggigitnya pada jam-jam tertentu, dok. Ya, itu kan siklus terbangnya nyamuk aja. Misalnya nyamuk itu kan mencari makannya pada siang hari, ya kan. Kemudian siklus terbangnya jarak 200 meter. Jadi makanya kan kalau kita melakukan istilahnya pemberantasan sarang nyamuk ya. Misalnya ada kasus demam berdarah ya. Kasusnya demam berdarah. Kadang-kadang masyarakat itu salahnya itu kemudian langsung minta fogging. Nah, itu sebenarnya
nggak salah, cuman itu kurang tepat. Sebenarnya kan yang utamanya dulu adalah pendidikan epidemiologi. Jadi dicari anak ini kena demam berdarah dari mana sumbernya, ya sumbernya misalnya dari sekolahan. Kan belum tentu di rumah itu juga, rumah udah bersih nggak ada jentik-jentiknya, dicari di sekolahan sumbernya. Lah ternyata dicek di sekolahan memang babak penampungan kamar mandinya mungkin banyak jentik-jentiknya. Lah itu yang kita lakukan abatisasi misalnya. Kemudian di sekitar anak yang sekolah tadi temennya ternyata banyak, beberapa yang panas, ada 3 orang minimal ya, itu indikasi itu fogging itu membunuh nyamuk dewasa. Itu bukan berarti ada kasus demam berdarah terus minta fogging, itu belum tentu. Padahal belum tentu kenanya di situ ya Dok. Sebisa mungkin kalau bisa kita menghindari fogging. Kalau misalnya berarti kan kalau menghindari fogging atau kita sebisa mungkin meminimalkan fogging, berarti PSN-nya kan jalan, nggak ada kasus, masyarakat PSN-nya jalan. Lebih ke pencegahan dulu ya Dok. Ya dokter, terima kasih atas informasinya yang sangat bermanfaat. Semoga juga dapat mengedukasi sobat sehat semua dan semoga juga dapat menekan kasus DBD di Kabupaten Rembang. Nah, sobat sehat semua bisa diterapkan tips dari Dr. John Budi tadi ya untuk bisa menghindari penyakit DBD. Semoga sobat sehat dan keluarga sehat selalu. Nah, sobat sehat, demikian untuk bincang-bincang seputar Rembang Sehat episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.